Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan yaitu tentang perpanjangan batas usia pensiun ASN tidak berpihak pada honorer dan calon P3K. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Diinformasikan Bapak Ibu, anggota Komisi 2 DPR RI Ateng Sutisna menolak perpanjangan batas usia pensiun ASN dan mengaitkan wacana tersebut dengan nasib honorer dan calon P3K. Di sini Bapak Ibu, Ateng menilai perpanjangan batas usia pensiun ASN beresiko menghambat regenerasi birokrasi, memperburuk ketimpangan struktural, serta berdampak negatif terhadap kesejahteraan ASN. Saya kurang sepakat dengan wacana memperpanjang usia pensiun ASN. Negara ini bukan milik pribadi. Jika Anda pemilik perusahaan, silakan bekerja sampai kapanpun. Akan tetapi, ASN bekerja untuk negara. Ada siklus yang harus dihormati, kata Ateng dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Senin 2 Juni. Bukan hanya sebagai hak untuk beristirahat, menurut dia, pensiun adalah fase yang wajar dalam siklus pengabdian seorang abdi negara, serta bentuk penghormatan atas dedikasi dan kesempatan untuk berkarya dalam ruang sosial lainnya. Jangan anggap pensiun sebagai kehilangan, tetapi sebagai penghormatan, serta kesempatan untuk menikmati hidup setelah bekerja keras, ujarnya. Ateng lantas mengutip data BPJS Kesehatan tahun 2023 yang menunjukkan bahwa beban klaim kesehatan ASN usia di atas 60 tahun mencapai 2,3 kali lipat daripada kelompok usia 40 tahun hingga 55 tahun. Nah, data tersebut Bapak Ibu, lanjut dia menunjukkan bahwa memperpanjang usia pensiun justru akan meningkatkan beban negara baik dari sisi produktivitas maupun pembiayaan kesehatan. Selain itu Bapak Ibu, dia juga menyoroti tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia, khususnya para kelompok usia muda. Tingkat pengangguran lulusan S1 dan S2 usia 20 hingga 30 tahun mencapai 12,3%. Jika usia pensiun diperpanjang, ruang masuk ASN akan makin sempit dan talenta muda akan kehilangan kesempatan berkarya, tuturnya. Nah, Bapak Ibu, dia menilai ketimpangan ASN muda saat ini yang banyak menempati posisi pekerjaan teknis operasional. Sementara, posisi strategis didominasi oleh senior dapat menciptakan demotivasi, bahkan potensi brain drain dalam birokrasi. Nah, Bapak Ibu, wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi pemerintah dalam negeri, pertahanan, dan pemberdayaan aparatur itu juga mengingatkan bahwa rasio ASN terhadap penduduk Indonesia telah mencapai 1:127 yang melewati batas ideal internasional sebesar 1:100. Untuk itu Bapak Ibu, dia memandang yang dibutuhkan saat ini bukan memperpanjang masa aktif ASN yang sudah waktunya pensiun, melainkan melakukan efisiensi, digitalisasi, dan regenerasi birokrasi.
Ateng menilai wacana perpanjangan usia pensiun tidak berpihak pada nasib tenaga honorer dan calon P3K yang jumlahnya masih sangat besar dan banyak belum diangkat menjadi ASN karena keterbatasan fiskal negara. Kalau masa pensiun diperpanjang, ruang bagi tenaga honorer dan P3K untuk diangkat sebagai ASN akan makin sempit. Padahal mereka sudah lama mengabdi dan kini sedang menanti kepastian status. Ini sangat tidak adil, ujarnya. Berikutnya Bapak Ibu, sebagai pembanding dia menyinggung negara-negara seperti Jepang dan Singapura yang justru memberikan insentif pensiun dini untuk mempercepat inovasi dan reformasi birokrasi. Dia mengutip pandangan Dana Moneter Internasional dan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan yang merekomendasikan batas usia pensiun maksimal 60 hingga 65 tahun di negara berkembang demi menjaga keberlanjutan fiskal dan dinamika tenaga kerja. Mari kita ubah cara pandang bahwa pensiun bukan kehilangan posisi, melainkan peluang untuk hidup dengan lebih bermakna. Nikmati apa yang sudah didapatkan dan hasil kerja keras selama ini, kata dia. Sebelumnya Bapak Ibu, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri sekaligus Kepala BKN Judan Arif Fakrullah menyatakan bahwa Korpri secara resmi telah mengusulkan kenaikan batas usia pensiun bagi ASN kepada Presiden, kemudian Ketua DPR, serta Menpan RB. Pengusulan kenaikan batas usia pensiun ini bertujuan mendorong keahlian dan karir pegawai ASN, kata Judan dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat 23 Mei. Saya lihat tingkat harapan hidup yang makin meningkat sehingga wajar batas usia pensiun ASN ditambah, baik yang berada pada jabatan struktural maupun jabatan fungsional, kata Prof. Judan panggilan akrabnya. Nah Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi ini mudah dipahami, menambah wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.